Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di AIFA Podcast dan di podcast online kali ini, gue ngundang seseorang. Dia ini adalah sahabat lama, dulu di radio bareng-bareng, penyiar juga. Dan sekarang gue ngundang dia karena kemarin tiba-tiba dia di Instagram nongol dan langsung kepikiran itu. Ini banget, cocok nih kalau tema ini gue bawain sama dia. Namanya Cindy. Kalau dulu siarannya Cindy Candy. Kita panggil orangnya kayak gimana? Cindy. Halo. Halo. Udah lama banget. Hai. Udah lama banget gue gak ketemu sama lu. Tahun berapa ya? Tahun berapa kita terakhir ketemu? 2016 kayaknya sih. 2016. Terakhir 2016. Kok 2016 sih, Sin? Gue keluar dari Lombok aja 2011. Masa sih? Bentar. Oh iya benar. 2011. 2014. Kan sempat gue balik. Gue sempat balik dari Denpasar ke Mataram itu waktu Mas Ito di Perampuan, kalau nggak salah. Itu kan kita sempat ketemu sebentar. Kita chat-chatan sih, nggak ketemu. Terakhir kali ketemu waktu saya keluar dari Lombok. Iya, udah lama banget. Pas perpisahan di radio berarti. Iya, oke. Udah lama banget kita nggak ketemu. Lama banget. Tapi kalau sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Cindy sehat? Sehat. Karena kita kalau chat-chatan tuh selalu di WA doang ya, di WA grup teman-teman ex. Betul. Paling ini tuh di Instagram. Di Instagram. Wah, gimana kondisi di sana, Sin? Aman? Kondisi saat ini kalau dibilang aman nggak aman karena udah ada beberapa yang dikategorikan sebagai zona merah ya, salah satunya di Kota Mataram. Jadi memang untuk yang positif sudah semakin banyak, cuman informasi juga untuk yang sembuh juga udah ada. Dan banyak. Yang meninggal sih total bisa dibilang cukup lumayan lah gitu, nggak bikin risau banget, cuman ya Pak, balik ke diri kita sendiri, emang kita yang harus lebih aware gitu loh untuk hal ini, menjaga kebersihan, jaga kesehatan apa segala macam. Benar, harus setuju. Prepare. Setuju. Semua mudah-mudahan sehat semua lah. Iya, teman-teman semua sehat semua. Amin. Kita sore ini bakal ngebahas sesuatu, Sin. Ya, ini sebenarnya pembahasannya gue sudah dapat beberapa lama sih, tapi udah disiapin ya? Sudah disiapin, cuma gue belum tahu ini orangnya siapa yang pas yang gue ajak ini gitu. Karena gue milih gitu, gak sembarangan orang untuk ngebahas ini masalahnya. Dan gue mau tanya dulu sebelum kita mulai. Punya pacar sekarang? Wow, man. Loh, ini nanya dulu nih. Ini baru permulaan. Oke. Lagi ini sih. Lagi ada. Lagi trouble. Oh, lagi trouble. Oke, trouble. Jadi enak nih kalau lagi trouble nih kita ngebahas ini. Waduh, kayaknya ini adalah timing yang tepat untuk sekaligus meluapkan emosi gitu ya. Nah, ini gue ngebahas nih. Ini pas banget kayak Sin. Tapi sebelum kita masuk ke intinya dulu, gue pengen sedikit tanya-tanya. Kalau menurut lo sendiri, tipikal cowok yang pas untuk lo itu kayak gimana sih, Sin? Gue pengen tahu. Wow. Yang pas. Secara fisik atau apapun nih? Apapun. Oh ya, apapun. Semua ya berarti. Iya, apapun. Oke. Kalau physically, gue nggak ada tipikal yang spesifik ya. Jadi, cuman memang ada beberapa. Cuman fisik itu kan luas ya, general banget. Benar. Jadi kalau menurut gue secara pribadi, yang gue suka nih notabene yang gue suka itu yang at least lebih tinggi dari gue, karena postur tubuh gue kan agak gede nih gitu kan, udah tinggi terus agak lebar juga kan, jadi kalau punya cowok yang kecil tuh kayak nggak masuk aja badannya masuk, jadi kayak nggak masuk aja gitu. Jadi gue berusaha untuk mendapatkan yang lebih tinggi dari gue dan postur tubuhnya minimal 11-12 sama gue lah gitu kan. Itu kalau secara fisik gitu ya. Secara fisik. Terus gue suka cowok yang bersih,
Gue suka yang wangi. Terus dewasa. Gue nggak suka cowok yang pecicilan. Gue nggak suka cowok yang kayak anak kecil, childish. Gue nggak suka. Gue suka yang dia itu memiliki karisma. Apa ya? Ketika dia bicara tuh bisa bikin kita kayak fokus sama pembicaraannya dia. Daya tarik. Dan itu bisa ngebuat kita. Betul, dia memiliki daya tarik. Dia punya magnet gitu loh. Bahkan ketika dia berbicara pun kita kayak udah langsung yang oke, gue klik nih sama nih orang kayak gitu. Oke. Tapi rata-rata cewek itu sebenarnya tipikalnya rata-rata ya. Ini gue nanya sebagai seorang cowok sama seorang cewek nih. Rata-rata cewek itu tipikalnya sama kayak lo gini atau hanya beberapa orang aja mempunyai tipikal kayak gini sih? Oke, kalau berbicara mengenai tipikal, gue rasa semua cewek pasti pengen punya cowok yang ganteng. Semua ya, gue bilang semua nih, semua. Benar. Karena ini general banget, banget. Pasti dia pengen yang ganteng, terus yang perhatian, yang pengertian, yang bisa mengerti dia itu seperti apa. Karena basicnya perempuan itu manja, suka diperhatikan, suka diberikan sesuatu yang lebih dalam artian perlakuan gitu loh ya. Kayak gitu. Nah jadi itulah yang ngebuat cewek itu punya kriteria atau punya tipikal gitu. Meskipun tidak semuanya sama kayak gue atau mungkin ada yang kayak gue tapi nggak banyak gitu loh. Mungkin ada yang memiliki tipikal-tipikal lain. Mungkin yang dia harus mungkin harus berotot secara fisik gitu kan. Atau mungkin ada yang lu paham ini kan fetis kan? Iya. Ngerti. Jadi setiap orang kan punya fetish yang berbeda-beda, termasuk perempuan gitu. Nah dia mungkin kalau ngeliat cowok yang kurus lebih tertarik, kata dia ngeliat cowok yang lebih kecil daripada dia mungkin lebih imut buat dia gitu. Jadi itu sih kayaknya menurut gue nggak sama gitu, beda-beda pasti. Tapi gini Jen, kalau apa ya, cewek ini kan sebenarnya orangnya, kalau kita ngerunut lagi, tipikal cewek ini kan tipikal yang masih sering galau ya. Jadi dengan dengan dia punya tipe sekian, banyak banget sederetan tipe yang dia punya. Setelah dia menuturkan kepada teman-temannya, gue pengen kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Wanjir gue kalau denger cewek-cewek yang ngomong kayak gitu. Tapi setelah tapi setelah dia setelah dia ketemu sama seorang yang sebenarnya nggak tipenya dia banget, tapi dia langsung klik gitu, langsung tiba-tiba langsung ini gue sama dia kok nyaman ya gitu. Kadang ada nggak sih cewek-cewek yang kayak gitu? Gue aneh gitu. Ada, benar ada. Dan itu gue. Nah itu makanya, kenapa sih cewek-cewek itu rata-rata kayak gitu? Gue heran sih. Lu ngapain ditulis gamblang banyak gitu kalau misalnya yang ketemu juga bukan kayak gitu loh. Oke. Ini tamparan berharga sih ya sebenarnya. Jadi kayak gila nih lu Cindy banget gitu kan. Tapi benar apa yang menjadi pertanyaan lu tuh benar gitu loh Mas. Karena apa? Karena itu gua alamin juga dan itu memang kejadian di gua banget gitu kan. Nah, jadi gua itu kebetulan nih ya, gue bukan mempukul rata semuanya, enggak gitu. Cuman gue kebetulan kurang suka sama cowok yang punya atau menggunakan logat daerah tertentu. Jadi kalau bahasa gampangnya tuh kayak medok gitu loh. Gue kurang bukan benci ya, tapi kurang suka. Jadi kayak gimana gitu rasanya, kayak aneh aja gitu. Tapi di satu sisi, gue dapet cowok yang kayak gitu. Jadi, in this case ya, terus? In this case, dia ngomongnya, dia cara bicaranya menggunakan logat daerah tertentu gitu loh, Mas. Jadi kayak gue langsung mikir kayak, waduh, ini udah minus nih di mata gue gitu. Cuman yang namanya manusia ya, ada lebih, ada kurangnya. Nah,
dalam wujud si laki-laki ini kebetulan lebihnya banyak daripada hanya satu kekurangan yang di logat itu. Jadi itulah yang membuat kami ini, mungkin saya bisa mewakilkan wanita-wanita di seluruh dunia. Jadi kami mempertimbangkan itu gitu loh. Jadi nggak mungkin dong kita tutupi kelebihan orang lain hanya karena satu kesalahan. Itulah makanya. Itu yang membuat saya jujur, itu makanya gue tanya dari awal, banyak tipikal dari cewek yang gue pengen tahu sih tipikal cewek itu rata-rata seperti apa. Dan yang kayak lu jelasin tadi, sama seperti yang lu jelasin tadi bahwa pengennya seperti ini. Mateng banget, serius mateng banget. Gila kalau gue nanya sama teman-teman gue juga kayak gitu, mateng banget. Pas sudah pacaran, gue langsung nih, jir, lah itu kan nggak sama tipenya, tapi dia jawabannya gini, gue nyaman gitu, anjay. Lah terus ngapain tipe-tipe yang banyak itu dituturkan ke dalam sebuah tulisan yang banyak. Itu yang harus di-underline sama cowok-cowok bahwa, guys, lu mau kayak gimana pun, kalau lu punya satu hal yang bikin cewek nyaman, udah, gas aja. Gas aja ya? Yang bikin cewek nyaman. Gitu. Oke, yang bikin. Iya, karena gini. Karena gini, sorry. Karena gini, cewek itu gampang baper. Nah, ini gampang baper, gampang. Cewek itu gampang baper. Luluh. Ini gue berkaca dari diri gue gitu loh ya. Gue berkaca dari diri gue gitu. Itu yang gue rasain sebagai perempuan gitu. Gue tadi nge-underline kata-kata yang gampang baper, ya. Kalau gampang baper, biasanya, ini menurut pengalaman lu sendiri ya, Sin, seorang cewek lebih suka mana? Cowok yang notabene dia nakal, tapi gampang buat dia baper, atau yang polos-polos aja, tapi ya gitu-gitu aja gitu loh. Jalannya ya lempeng-lempeng aja. Gue pengen tahu. Karena rata-rata cowok-cowok nakal atau yang bisa dibilang sekarang fuckboy itu adalah orang cowok-cowok dengan tipikal yang gampang buat nyaman cewek dan gampang buat baper cewek. Nah, menurut lo gimana? Wow, this is ini hard question ya, guys. Jadi sebenarnya tapi gue mencoba untuk menjawab ya, karena ini berdasarkan apa yang gue alami ataupun apa persepsi gue gitu. Karena pendapat itu tidak pernah salah ya. Benar. Gimana? Jadi kalau ini diposisikan di posisi gue, gue lebih suka cowok yang sorry to say agak bad boy. Nah, kenapa itu? Kenapa memilih bad boy? Kan lu tahu dasarnya bad boy itu kayak gimana, ntar akhirnya kayak seperti apa. Gue juga nggak paham, gue nggak tahu juga kenapa gue harus memilih itu. Tapi ada tantangan di balik itu gitu. Seru aja gitu. Serunya? Kita tahu cowok ini, serunya ini gini, ketika kita tahu cowok ini mungkin memiliki istilahnya bisa dibilang bad habit yang kita tahu nih gitu. Tapi kita masih terus mencoba untuk menggali, mencari tahu ini cowok kayak apa. Semakin kita tahu dan semakin dengan tingkah lakunya dia itu memperlakukan kita dengan cara yang bikin baper, cara yang bikin nyaman, itulah yang bikin cewek-cewek tuh kayak makin, wah gila nih orang mesti gue dapetin gitu dengan cara apapun mungkin ya, karena gue pernah nih secara pribadi gue pernah dapet cowok yang cukup bad boy. Gue nggak bilang dia fuckboy ya, karena mungkin menurut gue beda gitu ya bad boy sama fuckboy. Jadi gini, kita sebentar. Jadi kita akan lurusin dulu. Ini kalau fuckboy, jadi kita lurusin dulu dengan bahasa. Kalau fuckboy ini kan bahasa anak kece sekarang ya gitu, anak prokem zaman sekarang. Fuckboy. Jadi kalau bahasa dulunya itu adalah PK. PK, fuckboy ini adalah PK, bener kan? PK, penjahat kelamin. Betul. Tapi bad boy ini kalau kita bilang dia nakal. Nah, dia nakal, cuma hanya kelasnya itu sebenarnya kelasnya lebih ke pergaulan sih. Iya, pergaulan. Dia suka
ya pergaulannya ya nggak bebas juga, cuma pergaulannya yang ya gitulah gitu. Kalau pergaulannya dia tuh agak out of the box gitu loh, nah, beda itu. dibanding cowok-cowok yang lain. Benar. Gitu. Lebih berani Ya, gitu. benar. Gue setuju. Nah, kalau misalnya lu lanjutin yang tadi nih. Jadi lu deketnya yang bad boy, bukan fuck boy ya? Bukan fuckboy. Karena apa? Kenapa gue nggak mau Oke, mungkin fuckboy itu tantangannya ada juga, tapi levelnya lebih tinggi karena itu sudah berkaitan sama perasaan ya. Karena di mana-mana perempuan itu tidak ada yang mau dibanding-bandingin, tidak ada yang mau diduakan gitu. Jadi untuk mengambil posisi yang aman, gue harus memilih zona yang nyaman. Gue pilihlah bad boy aja. Karena kalau fuckboy udah jelas gitu, kita nggak sendirian nih di dalam hatinya dia. Jadi gue ambil aman aja, ambil aman. Mungkin kalau bad boy mungkin gue masih bisa untuk memahami gitu. Tapi gini Sin, kalau misalnya ada fuckboy yang berhasil meluluhkan hati lu, yang mungkin namanya fuckboy itu kan gak ada yang jelek ya. Fuckboy itu biasanya looknya lumayan lah ya, looknya lumayan, tampilannya lumayan. Karena kan banyak yang dia harus membuat nyaman kan orang. Misal ada seorang fuckboy yang suka sama lu, dia sebenarnya kriterianya nggak terlalu sama kayak lu, tapi dia ngebuat baper lu, dia ngebuat nyaman. Lu mau nggak? Lu mau nggak? Itu aja. Lu mau nggak? Ini rasanya gue balik ke ujian nasional kan nggak? ini kebanyakan cewek kalau gue nanyain kayak gini jawabannya itu nggak pernah namanya bener gitu loh. Ini gue nanyain bilang lu harus jawab sejujurnya, bener nggak kalau misalnya lu kalau ditembak sama cowok yang kayak gini lu seperti apa? Kalau ini gue ya. Iya. Kalau dia fuckboy nih, gue dibuat baper. Banget. Dibuat kelepek-kelepek lah bahasanya. Oke. Oke, kalau gue pasti yes. Yes. Lu pasti mau kan? Yes. Iya. Karena lemah cuy. Perasaan cewek itu lemah. Lemah banget. Gue nggak tahu kalau definisi baper bagi cewek lain itu apa. Gue nggak tahu ya tingkat kadar bapernya cewek dari gue atau mungkin cewek lain, mungkin gue nggak tahu gitu. Tapi kalau dari gue pribadi, gue tipe yang cukup lemah ya. Jadi lemah iman atau gimana? Kalau gue pasti cuman lemah hati aja. Kalau lemah iman untuk saat ini belum ya. Mungkin nanti. Jadi gue yes sih gitu. Yes. Karena gue tahu banget diri gue kayak gimana. Gue tahu banget gitu. Maksudnya gue emang tipe orang yang bisa dikatakan lemah lah gitu. Dengan sedikit perlakuan, dengan sedikit perhatian, dengan apa, gue cepet ini gitu. Gue belajar dari experience gue yang kemarin-kemarin gitu. Cuman case-nya ketika gue saat ini semakin dewasa, itu nggak berlaku lagi. Kenapa? Baper itu nggak berlaku, nggak tahu kenapa. Jadi kayak lebih ke realistis. Apa yang gue butuhkan sama apa yang gue inginkan itu harus jelas. Oke. Berarti sebenarnya hidup gue nggak cuman untuk perasaan doang gitu. Oke. Jadi ada mungkin next levelnya. Next levelnya seperti itu ya. Untuk yang orang-orang mungkin yang sudah beranjak lebih mengerti antara cowok fuckboy sama cowok yang bisa ngidupin dirinya gitu. Kalau cuma buat senang-senang nih ya kategorinya, cuma buat ya cuman sekedar kayak bikin posting di sosial media atau cuman untuk sekedar biar cakep aja gitu dibawa ke kondangan mungkin oke. Aku ya gue paham gitu maksudnya. Jadi
ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa mungkin sama lah kayak cowok gitu kan, ketika dia berhasil menaklukkan hati cewek yang mungkin notabene-nya lah paling cantik di dalam sebuah grup atau sebuah geng gitu. Oh, gue bisa nih taklukin hatinya si doi gitu, bisa dibawa kemana-mana, dipamerin. Berarti sebenarnya ngerti kan? Tapi jadi berarti sebenarnya cewek itu ada brengseknya juga dong ya? Brengseknya dalam arti ada. Jadi sebenarnya nggak cowok doang dong yang brengsek. Cuma nih cewek juga brengsek. Dia udah tahu gimana nantinya dia tahu nih ke depannya bakal gimana nih sama si fuckboy ini gitu loh. Tapi dia tuh kayak ya udahlah, gue mau cari nama nih gitu. Semakin gue jadi jalan sama dia, semakin gue jadian sama dia, gue semakin terkenal nih. Oh, gue lo jadian sama dia gitu. Jadi brengsek juga dong si cewek ini gitu. Iya, jadi gini, seiring berkembangnya zaman, seiring berjalan dan canggihnya teknologi gitu loh ya, tidak menutup kemungkinan bahwa memang perempuan pun terbesit untuk dalam pikiran yang seperti itu gitu loh. Oke, jadi itu untuk bisa dikatakan lah tanda kutip menaikkan popularitas. Oke, berarti cewek ada juga yang berpikir seperti itu ya, nggak cuma hati ya, tapi kayak dia senang famous gitu loh, kayak gue loh gitu bisa jalan sama dia gitu, bisa jadian sama dia, padahal dia tahu sebenarnya akhirnya bakalan disakitin juga nantinya. Tapi dia nggak. Karena gini, kenapa gue nggak pernah mau ngejudge, misalnya kalau ada teman gue yang curhat gitu loh ya, gimana brengsek pacarnya atau gimana brengseknya atau gimana serusak-rusaknya hubungannya dia sama cowoknya, tapi ketika dia curhat sama gue, salah satu di antara mereka, gue nggak mau langsung ngejudge cowoknya yang salah. Bukan karena gue berusaha untuk kayak, lu pura-pura atau lu songong nih, sok-sokan bela-belain cowok biar lu kelihatan bagus di mata cowok. Enggak, bukan begitu gitu loh. Cuma memang kadang-kadang cewek pun ada gitu yang memang otaknya rada-rada gini. Iya, jadi kayak cewek tuh kayak kadang-kadang juga jago juga playing victim. Oke, berarti emang kadang-kadang loh ya, gue nggak bilang semua loh ya, kadang-kadang gitu. Dan bahkan ada pun yang curhat ke gue dengerin dia curhat ceritanya seperti apa, seolah-olah nih cowoknya jelek banget nih, udah kayak level terendah, udah sampah banget gitu. Begitu cowoknya gue ketemu, cowoknya cerita lah versinya beda, cuy. Jadi kayak ya udah gitu, dalam kasus ini kalian berdua salah gitu. Tapi cuman nih Mas, gimana? Ada satu kalimat yang harus diketahui oleh orang lain, mungkin orang di seluruh dunia kayaknya. Gimana? Untuk masalah perasaan, ya. Untuk masalah perasaan, semua orang akan merasa benar. Iya, ngerasa dirinya gue yang benar di sini posisinya. Iya. Gue setuju di situ. Tapi gini, kita kembali ke cowok yang fuckboy. Sebenarnya cowok fuckboy ini kan gue penasaran ya sebagai seorang cewek gitu ya, karena dia sebenarnya udah tahu gitu fuckboy ini pinter banget deh memainkan kata-kata, memainkan segala rupa. Dia menjadikan seolah wanita itu adalah princess. Jadi kayak seolah lu jalan sama gue, lu layaknya seorang princess gitu lah. Kayak dibuat berbunga-bunga gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri yang teman-teman lo pernah curhat dan lain sebagainya, apa sih yang dia rasain sebenarnya kalau jalan sama si fuckboy ini? Apakah dia orang yang memberikan seutuhnya gitu loh? Ya udahlah gue berikan seutuhnya nih gitu loh. Nah, yang penting lo mau jalan sama gue gitu. Seperti apa sih sebenarnya? Karena fuckboy ini perlu ditekankan sekali lagi. Dia nggak mungkin mencari seseorang atau mengejar seorang, dia nggak tahu hak dan kewajibannya. Pasti ada hak dan kewajiban di situ. Nah, benar. Nah, menurut lo gimana? Gue posisikan kalau ini di posisi gue ya. Iya. Jadi kalau seandainya gue akhirnya mengiyakan nih tawaran untuk jadi ceweknya si fuckboy ini. Dengan catatan, gue udah tahu nih historinya dia kayak apa. Lu masih mikir? Baik buruknya dia gue udah tahu. Lu masih mikir itu catatan nih. Tapi lu masih mikir nih kalau misalnya ini hati lo yang dipakai saat lu dibuat kelepek-kelepek sama dia, lu masih ada pikiran lu harus ada catatannya sayang gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Jadi kayak lu berpikir
All about tapi ini pernah kejadian sama gue. Gitu, terus gimana? Pernah kejadian sama gue. Jadi apa namanya? Pada saat itu gue dideketin banget nih, udah baper banget nih kan. Tapi gue sempet otak gue rada-rada main di situ gitu loh. Baper, cuman otak rada-rada main gitu. Dalam artian gini, lu jalan sama nih orang, lu tahu konsekuensinya kayak apa. Benar. Cuman ya itu balik lagi ke konsep baper itu. Ketika udah baper, meskipun kita punya catatan tentang cowok ini seperti apa, kita kan hanya fokus pada hatinya saja. Jadi ketika nanti lu jalan atau gue jalan sama nih orang gitu, yang ada ya tetap aja perasaan kayak mungkin bangga ya, karena bangga. Iya mungkin bangga karena gini, fuckboy itu nggak mungkin punya fisik yang jelek, pasti good looking, minimal good looking, entah dia manis atau entah apa, atau bahkan mungkin tajir. Kalau dia tajir kayak sah-sah aja dia mau jadi fuckboy ya kan. Benar. Karena dia bisa memberikan apapun buat ceweknya gitu. Dan pasti itu ada satu kebanggaan lah di situ. Benar. Mungkin kalau dia diantar jemput pakai mobil, atau diajak makan ke restoran mewah, atau dibeliin skincare dengan harga jutaan, atau tas-tas branded, itu pasti akan menjadi kebanggaan untuk perempuan itu gitu loh. Apalagi kalau bisa diajakin kemana-mana, dipamerin ke teman-temannya, meskipun mungkin si cewek ini tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya di hidup si fuckboy ini. Tapi ada nggak sih orang-orang atau cewek-cewek, ada nggak sih cewek-cewek yang sebenarnya dia sampai memberikan segalanya karena dia terlalu nyaman dan terlalu bangga akan dimilikin oleh seorang fuckboy ini. Segalanya ini dalam artian apa dulu? Apapun, all everything. Kalau menurut gue sih pasti ada. Walaupun kita nggak pernah tahu presentasenya berapa, cuman kalau menurut gue pasti ada. Karena sometimes kalau gue baca di artikel pun gitu lah ya, tentang orang-orang yang menceritakan kisah hidupnya dia, atau bahkan ada beberapa yang gue dengar dari teman-teman gue juga gitu. Ketika cewek itu sudah jatuh hati sama satu orang dan memang susah banget untuk bisa realistis gitu ya, kembali untuk ke jalur awal realistis itu, dia pasti akan ngelakuin apapun. Apalagi misalnya cowok ini adalah tipe yang speak-nya bagus, memberikan jaminan-jaminan layaknya development gitu ya. Mungkin bahasanya apa ya? Sebentar. Kalimat-kalimat yang kalau dulu bahasanya gue sempet janji di atas kasur. ini di zaman tahun 2000 berapa ya bahasa ini? Di tahun 2008 sampai dengan 2010 bahasa ini masih terkenal. Menebar janji di atas kasur. Tapi benar, karena yang gue heran juga, cewek itu masih percaya. Serius, cewek itu masih percaya. Masih percaya, meskipun mungkin kadang-kadang kayak ibaratnya kalau lagi duduk gitu ya, di sini ada setan, sini ada malaikat. Mungkin setan sama malaikat di pikirannya dia tuh lagi berantem. Ini bohong, ini beneran, ini bohong, ini beneran. Tapi tetap aja gitu. Yang akan terjadilah gitu loh. Karena seorang fuckboy itu pintar banget meramu kata-kata ya. Dia bisa menebar janji. Gila. Itu. Karena seorang fuckboy tidak akan menjadi fuckboy tanpa adanya pengalaman. Nice. Karena memang seperti itu. Fuckboy itu yang perlu kalian ketahui, mungkin dari kata-katanya si Cindy tadi, fuckboy itu lu harus hati-hati, dia pintar memainkan seluruh peran. Dia pintar menjadi apapun. Dan dia menjadi sesuatu yang bisa membuat lu nyaman. Semakin dia penasaran, seorang fuckboy akan melakukan hal apapun untuk meluluhkan hati orang yang dia kejar. Benar sekali, Bung. Ngeri ya. Seorang fuckboy ini. Tapi apalagi kalau fuckboy-nya dia itu didukung dengan finansial yang oke. Wah. Oke. Cewek mana nggak kelepek-kelepek dengan kayak gitu loh. Itu yang gue heran. Tutup mata, boy. Tutup mata. Aduh.
Tapi sekarang lagi terkenal banget dengan bahasa fuckboy. Dulu gue itu zaman kita masih sering-sering siaran, bahasanya nggak ada fuckboy gitu. Bahasanya ya PK, dasar cowok PK. Tapi semakin dia dijuluki PK, anjir yang ngantri sama dia itu banyak, cong gitu. Itu serius. Iya, bener. Semakin dia dijulukin PK yang itu menambah gimana? Karena itu menambah tingkat penasaran sih sebenarnya. Apa yang dibuat iya penasaran? sih dia kayak gitu? Apa bener dia iya, PK? Gitu ya? Jadi semakin dia, jadi pernah nggak sih ngerasa kayak yang semakin kita tahu seseorang itu apa istilahnya dark life-nya dia itu semakin kita tahu gitu ya. Kayak kita tuh kayak terpancing untuk gue pengen tahu nih sedalam apa sih gitu, atau sekuat apa sih, atau kayak bahkan ada pun juga orang yang awalnya cuma penasaran pengen nyoba totalnya kebrosot. Berarti cewek itu kayak gitu ya? Anjir, cewek itu kayak gitu ya? Ini kalau gue ya, kalau gue. Ya, ini kan rata-rata cewek. Aja ya, boy. Iya, tapi kan setidaknya rata-rata cewek itu banyak mencerminkan hal seperti itu, bahwa yang tadi lu jelasin, sebenarnya kalau si cewek itu juga penasaran dengan tingkah laku si fuckboy ini gitu. Pasti dia jadi satu yang menarik. Ada yang bikin kita penasaran gitu. Makanya itu menjadi sesuatu yang, ya benar, jadi sesuatu yang menarik karena kayak penasaran aja gitu. Kenapa? Bahkan mungkin yang paling mudah untuk ditemui itu adalah kalimat yang masa sih dia fuckboy? Gue nggak percaya. Itu ciwi-ciwi itu biasa begitu. Masa sih dia fuckboy, gue nggak percaya. Akhirnya jadian. Awalnya cuman, lu kok jadian sih sama dia gitu? Enggak, gue tuh cuma penasaran aja dia tuh beneran gak sih fuckboy. Akhirnya keterusan. Terus kan mengungkapkan kebaperan. Iya. Akhirnya begitu sakit hati, bener ya dia tuh fuckboy. Aku udah memberikan semuanya gitu. Kepret lu. Itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dunia FTV dan sinetron itu karena memang dunia nyata kita seperti itu. Iya, gue setuju. Jadi gue ada pemikiran. Gue jadi setuju berpikir bahwa sebenarnya yang brengsek tuh bukan hanya si cowok, tapi si cewek juga ada sisi brengseknya. Ada sisi ya, bukan seluruhnya. Jadi begini. Oke. Gimana? Gue lurusin sedikit ya. Iya, gimana? Brengsek itu bukan karena gender. Iya. Tapi memang orangnya, emang oknumnya, emang kelakuannya, emang udah otaknya dia aja gitu yang emang ini. Jadi kalau gender mau apapun, mau cewek mau cowok, bahkan mungkin kalau dia seperti itu saya LGBT, kalau emang dia brengsek ya udah brengsek aja. Oke. Setuju. Ya, berarti emang kita kembaliin ke orangnya aja ya. Dan sebenarnya... Iya, kembali ke oknumnya aja. Pribadinya dia memang seperti itu. Gitu. Tapi gue pernah dengar beberapa temen gue. Dia pernah pacaran dengan seorang fuckboy. Jadi ini fuckboy, lalu dia pacaran. Gue udah ngasih tahu, jangan sama dia. Dia tuh kayak begini. Gitu. Tapi ngotot tuh, yuk nggak usah, nggak apa-apa gitu. Gue jalanin aja, siapa tuh dia berubah saat dia jalan sama gue. Gue cuma pikiran di otak gue cuma, lu siapa anjir gitu, baru kenal 2-3 bulan masa langsung bisa ngerubah dirinya, kan nggak mungkin gitu kan itu. Dan akhirnya saat dia berlangsung selama 6 bulan, ya lumayan lah 6 bulannya, 6 bulan aja akhirnya dia disakitin, dia cari orang lain, si cowok itu nangis datang ya cerita, kan gue ngasih tahu ternyata seorang fuckboy ini luar biasanya, dia bisa membuat seorang cewek itu kayak melupakan jati dirinya dia sendiri. Betul. Bahwa seorang cowok itu bisa memberikan apa yang lu minta dan lu akan dijadikan seorang ratu. Betul. Jadi gini, ada temen gue, sahabat gue pernah bilang bahwa warna-warni atau serba-serbi pacaran sama fuckboy itu adalah karena mereka tahu how to treat woman. Iya.
Karena dia tahu banget cara mengendalikan perempuan itu seperti apa. Gimana ketika cara cewek membuat itu ngambek, iya. ketika cewek itu marah, atau ketika mungkin cewek itu nggak percaya lagi sama dia, dia selalu punya amunisi untuk bisa membuat wanita itu kembali ke pelukannya dia dengan kondisi yang sama seperti pertama kali dia ketemu. Gila. Iya. Sayang dulu gue nggak fuckboy. Nyesel banget. Amunisinya harus jelas soalnya. Coba gue fuckboy dari dulu. Amunisi bukan sembarang amunisi. Benar. Itu amunisi mungkin ditumpukin karena experience bertahun-tahun. Kita nggak pernah tahu ya kan. Benar. Coba bisa terulang kembali. Anda ingin menjadi fuckboy? Hubungi saya. Ternyata sebenarnya gue jadi ngerasa kayak pengalaman yang ada seorang fuckboy ini kayaknya menarik gitu loh. Banyak laki-laki yang menginginkan menjadi seorang fuckboy. Tapi ada juga orang-orang gimana? Bahkan ada cowok yang mukanya B aja. B aja. Iya tapi, kan? Bener. Tajir juga enggak. Ya, tapi fuckboy. Anjir. Berasa. Itu kok kayak jadi nyesek ya? Iya bener. Tapi dan parahnya ada aja yang jadi korbannya dia gitu loh. Iya. Entah di sini yang goblok itu siapa kita nggak tahu. Itu maksud gue. Itu kok bisa dia kelepek-kelepek dengan cowok tipikal kayak begini. Kembali lagi ke konsep they know how to treat woman. Meskipun mungkin amunisinya bukan secara fisik ataupun secara finansial, mungkin dengan cara lain. Benar. Hai fuckboy di luar sana. Andai kita bertemu di 10 tahun yang lalu, kau bisa mengajarkanku. Dan mungkin Anda tidak akan berkeluarga. Tapi sebenarnya, ini mungkin sedikit saya buka ya. Di teman-teman gue itu banyak yang fuckboy. Di geng-geng gue, di teman-teman lingkungan lah sebaik. Di lingkungan gue tuh banyak yang fuckboy. Dan perlu kalian tahu para cewek-cewek, fuckboy itu kan ngerasa bangga apabila dia bisa meluluhkan hati seorang wanita yang dia suka, lalu dia tinggalkan begitu aja. Jadi dia cuma hanya ngajar experience, pengalaman. Jadi dia menambah level. Dengan dia mencari itu, dia bisa mendapatkan yang lain yang jauh lebih hard daripada lu. Betul. Jadi cewek-cewek mungkin yang dia deketin itu adalah cewek-cewek yang memiliki level yang berbeda. Jadi semakin sulit dia dapatkan, semakin banggalah dia. Dan ketika dia juga bisa meninggalkan yang sulit untuk dia dapatkan, itu juga menjadi daya tarik lebih. Untuk bisa dia jual lagi ke perempuan lain. Benar. Dan sekali lagi gue kasih tahu untuk para wanita-wanita, gue sebagai laki ngasih tahu, untuk para fuckboy nggak ada yang serius. Lu bagaimanapun lu pingin dia serius, nggak bakal dia serius. Serius. Nggak akan ada seorang fuckboy yang ingin mencurahkan atau mengorbankan hatinya yang cuma untuk diri lu sendiri. Nggak mungkin. Jadi jangan sekali-kali lu ngerasa bahwa dia mengandalkan hati. Jangan sampai. Ya. Dan buat cewek-cewek, make sure banget kalau kalian memang dari awal juga tujuannya hanya main-main, juga tujuannya hanya buat pamer nih jalan sama si fuckboy karena mungkin dia ganteng atau dia kaya atau dia apapun itu. Make sure hati kalian benar-benar kuat dalam permainan yang kalian buat itu ya. Benar. Jangan sampai kalian jatuh sama permainan kalian sendiri. Iya, tepat. Karena sakitnya double. Sakitnya double. Oke. Keren. Ini yang makanya gue cari orang yang pas untuk menjelaskan ini. Karena orang-orang yang berpengalaman pasti akan tahu dia menjelaskan seperti apa kan gitu. Gue mencari orang yang tepat dan akhirnya gue dapet kan. Gue udah bilang. Gue tuh expert banget gitu loh ya, seolah-olah gitu. Gini. Waduh. Jadi di antara orang yang expert, kebanyakan ada orang-orang yang sudah pensiun di situ. Dan gue nggak berani untuk ngubungin dia karena ada tuntutan dari suaminya kan gitu. Dan suaminya kebetulan juga teman-teman gue juga gitu. Dan akhirnya gue nggak berani cuy. Berarti lu menjaga relation ya sama mereka ya. Jadi ini sebelum aman aja udah gitu. Sebelum gue ngundang lu, Sin, ini cerita dikit. Belum kita akhirin.
sebelum ngundang lu, gue ngundang seorang teman gue yang gue anggap dia adalah cewek yang doyan sama fuckboy. Doyan ya. Gue bilang doyan. Berarti semua yang dia deketin itu adalah fuckboy. Ya. Nah, gue ingin ngebahas fuckboy. Lalu, gue juga langsung mikir. Dia langsung ngechat gue balik. Fah, gue terima nih gitu. Cuma ntar kalau misalnya suami gue denger, dan suami gue ini adalah fuckboy, terus ntar dia akan mikir, berarti gue yang gue deketin sebelum-sebelumnya fuckboy dong. Anjir dulu, nanti harga diri gue di mana? Brengsek lah saya bilang gitu. Gak usah. Tapi benar gitu loh, karena ada reputasinya yang harus dia jaga di situ. Benar. Dan ya itu yang gue bilang, makanya gue cari orang yang pas, dan akhirnya gue nemuin lo pas. Antara orang-orang yang expert, gue banget gitu loh ya. Antara orang yang expert, lu adalah orang yang masih tersisa. Jadinya pas kebetulan lu komen kan, pas kebetulan lu komen. Ini akan segera tayang nih, ini naikin rating ini. Ini akan naikkan rating ini. Anda perlu auto naik subscribe. Auto naik, apalagi soal namanya fuckboy dan all for sex itu pasti cepet naik gitu. Karena memang itu adalah konten-konten pemersatu bangsa. Iya benar. Bagaimanapun rapuhnya Indonesia, kalau misalnya ada konten seperti itu akan bersatu Indonesia maju dan religius. Mataram ya. Tapi memang kalau disimpulkan ya, jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar tidak ada yang benar-benar seseorang yang akan menjadi korban, dan tidak ada benar-benar ada orang yang menjadi pelaku, karena semuanya itu kembali ke diri masing-masing. Siapa yang kamu hadapi akan menjadi jawaban kamu akan menjadi siapa, apakah kamu menjadi pelaku atau jadi korban. Mantap. Closing yang terbaik dari seorang Cindy. Nggak salah gue mencari narasumber, men. Thank you banget, bos. Thank you banget. Ini didikannya Mas Ito nih soalnya. Ntar gue tag lah. Didikannya Mas Ito nggak pernah salah. Ini clickbaitnya, ntar gue tag Mas Ito. Iya benar. Didikan Mas Ito nggak pernah salah. Ntar gue tag orangnya dan Mas Ito tahu siapa yang terbaik. Thank you banget Sin ya. Thank you banget udah hadir di sini. Dan kapan-kapan kalau misalnya mudah-mudahan dari konten ini bisa diambil positifnya aja. Karena tujuannya kita cuma sharing aja. Benar. Siap, benar. Kita sharing aja. Intinya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Ya, kita sharing aja berdua ya. Thank you banget, Sin. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada salah-salah apapun. Sorry banget ya. Iya, sama-sama. Dan mudah-mudahan subscribersnya cepat nambah ya. Amin. Thank you, Sin. Thank you banget ya. Jaga kesehatan. Bye. Take care, stay safe, stay healthy. Bye. Terima kasih.